Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pasar ya. Oke, masih di bab 8. Buka buku kalian halaman 175. Oke, silahkan dibuka masing-masing. Kalau sudah, mari kita mulai di pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Pasar dapat diartikan ke dalam dua arti, baik dari arti sempit dan arti luas. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, ya. Dalam pengertian ini, penjual dan pembeli harus bertemu secara langsung. Oke. Misalnya pasar desa atau pasar yang berada di kecamatan. Misalnya ada pasar Cikupa atau pasar Curug atau City Market, itu adalah pasar yang bertemu secara langsung. Dan yang kedua, pasar dalam arti luas. Pasar dalam arti luas adalah sarana bertransaksi penjual dan pembeli, baik bertemu langsung maupun tidak langsung. Dalam arti luas, yang terpenting adalah terjadinya hubungan antara penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi. Jadi di sini bisa juga melalui online ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu syarat-syarat pasar. Ya. Syarat pasar di sini terbagi ke dalam 5 poin. Yang pertama yaitu terdapat penjual. Terdapat penjual yaitu orang atau badan usaha yang bertindak sebagai pihak yang menjual barang dan jasa. Oke. Dan yang kedua yaitu pembeli ya, terdapat pembeli yaitu orang atau badan usaha yang bertindak sebagai pihak yang membutuhkan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga yaitu terjadinya komoditas. Tersedianya komoditas yaitu barang dan jasa yang akan diperjualbelikan. Komoditas tersebut bisa berada di hadapan penjual dan pembeli, bisa juga tidak ya. Tersedianya komoditas. Dan kemudian yang keempat adalah sarana untuk bertemunya penjual dan pembeli tersedia. Sarana ini bisa berupa tempat atau alat komunikasi penjual dan pembeli bisa bertemu langsung atau bertransaksi melalui alat komunikasi, ya. Dan yang terakhir yaitu terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan antara penjual dan pembeli menjadi kunci terbentuknya pasar. Sebab walaupun penjual dan pembeli telah bertemu secara langsung atau telah berkomunikasi secara intensif, tapi jika tidak ada kesepakatan, maka pasar tidak akan terbentuk. Oke, itu adalah syarat-syarat pasar. Kemudian sekarang yang ketiga yaitu fungsi dan peran pasar bagi kegiatan ekonomi masyarakat ya. Berikut ada 4 poin ya dalam hal fungsi dan peran pasar. Yang pertama yaitu sarana memenuhi kebutuhan hidup. Bagi pembeli atau konsumen, pasar merupakan sarana untuk memperoleh kebutuhan hidup. Bila membutuhkan sesuatu barang atau jasa, pembeli tidak perlu mencarinya ke pabrik tempat atau barang atau jasa tersebut diproduksi. Pembeli cukup datang ke pasar. Oke. Kemudian yang kedua adalah sarana mendistribusikan barang dan jasa. Bagi penjual atau distributor, pasar merupakan sarana untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen.
Dengan adanya pasar, penjual tidak harus bersusah payah mendatangi konsumen karena konsumen datang sendiri ke pasar. Dan yang ketiga yaitu sarana memperkenalkan barang dan jasa. Oke. Pasar menjadi tempat yang sangat strategis untuk memperkenalkan produk-produk baru. Karena di pasar banyak sekali orang yang berkunjung dari berbagai kalangan. Jadi, di sini sangat cocok untuk memperkenalkan barang dan jasa supaya bisa dibeli oleh pembeli. Kemudian yang terakhir adalah sarana meningkatkan pembangunan. Pasar juga memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan pembangunan suatu negara. Bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan pasar yang sangat mendukung berbagai program pemerintah. Misalnya untuk melaksanakan pembangunan gedung sekolah, pasar menyediakan segala kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mulai dari semen, besi, kayu, sampai tenaga kerja. Oke, begitulah fungsi dan peran pasar bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian, yang keempat yaitu jenis-jenis pasar. Pasar berdasarkan wujud dibagi menjadi dua. Ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah pasar di mana penjual dan pembelinya bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan terlihat secara fisik, ya. Di sini contoh pasar konkret adalah misalnya toko atau pasar Cikupa atau pasar Curug dan pasar lainnya, oke? Kemudian yang kedua adalah pasar abstrak. Pasar di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Bahkan barang yang diperjualbelikan pun tidak nampak secara fisik. Nah, di sini contohnya yaitu pasar online ya yang sering kalian gunakan, misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Kemudian yang kedua ini jenis-jenis pasar berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Nah, di sini ada dua bentuk pasar. Yang pertama pasar barang konsumsi dan yang kedua adalah pasar barang produksi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang hasil produksi atau barang yang langsung dapat diproduksi. Ya, contohnya toko buku, pasar ikan, dan mall. Barang-barang yang bisa langsung dikonsumsi. Sekarang kalau pasar barang produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi, ya. Contohnya pasar barang produksi diantaranya pasar tenaga kerja, pasar bibit tanaman, kemudian ada juga pasar mesin-mesin produksi. Oke, itu adalah pasar yang berdasarkan barang yang diperjualbelikan. Kemudian sekarang jenis-jenis pasar berdasarkan waktu penyelenggaraan. Di sini menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang menyelenggarakannya setiap hari. Oke, jadi setiap hari itu ada kegiatan. Ya, misalnya seperti pasar Cikupa, pasar Curug, ya. Kemudian banyak ya, pokoknya pasar-pasar daerah atau pasar-pasar desa itu kan kegiatannya biasanya dilakukan setiap hari, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dibuka atau ramainya pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Oke, kalau di sini dicontohkan pasar Senen di Cirebon, kemudian ada pasar Rabaah di Bukit Tinggi dan lain-lain. Oke. Kemudian yang ketiga adalah pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang kegiatannya 1 kali dalam 1 bulan. Contohnya pasar yang ada di pabrik ketika sedang gajian. Ya, biasanya banyak pedagang itu ada di depan pabrik ketika habis gajian dalam 1 bulan sekali. Kemudian yang keempat adalah pasar tahunan.
Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan 1 kali dalam 1 tahun. Contohnya di sini ada Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair, kemudian ada Pasar Malam Sekaten ya. Banyak ya, dan di luar negeri juga banyak pasar yang dilaksanakan dalam 1 tahun sekali. Oke, kemudian yang selanjutnya ini pasar berdasarkan jangkauan distribusinya ya. Dibedakan menjadi 4 lagi. Yang pertama ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Nah, yang pertama pasar lokal. Pasar yang jangkauan transaksinya hanya meliputi suatu daerah atau wilayah tertentu. Ya. Jadi di sini hanya pada daerah tertentu, misalnya sama seperti tadi pasar harian, contohnya pasar Cikupa yang ada di Kecamatan Cikupa, kemudian pasar Curug yang berada di Kecamatan Curug, atau contoh lain pasar di Kecamatan Lewiliang yang ada di Kabupaten Bogor. Oke, itu adalah pasar lokal. Kemudian pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar yang jangkauan transaksinya meliputi daerah tertentu. Misalnya pasar cabai di daerah Lampung, kemudian ada pasar buah di daerah Malang ya. Kemudian ada pasar kopra di Sulawesi. Oke, itu adalah contoh pasar daerah. Kemudian yang ketiga adalah pasar nasional. Pasar nasional adalah pasar yang jangkauan transaksinya meliputi wilayah satu negara tertentu. Ya, contohnya adalah pasar modal, kemudian pasar valuta asing atau falas, pasar bahan mentah, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah pasar internasional. Pasar yang jangkauan transaksinya meliputi seluruh dunia dan melewati batas-batas suatu negara. Contohnya ada pasar Wall di Sydney, Australia, kemudian ada pasar kopi di Santos, Brazil, kemudian ada pasar Intan di Amsterdam, Belanda ya, dan lain-lain. Oke. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir ini jenis-jenis pasar berdasarkan strukturnya ya. Kalau berdasarkan strukturnya ini ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Dan sekarang kita membahas pasar persaingan sempurna dulu. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sama banyak sehingga baik penjual dan pembeli tidak bisa menentukan harga. Ini adalah pasar persaingan sempurna. Ya, harga barang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar. Nah, itu. Dan di sini juga ada ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya banyak. Yang kedua, pasar yang diperjualbelikan bersifat homogen atau satu barang. Yang ketiga, penjual dan pembeli bebas keluar dan masuk pasar. Kemudian yang keempat, penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang keadaan pasar. Dan yang kelima, tidak ada campur tangan pemerintah. Oke. Ini adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Kemudian ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana pasar di mana jumlah penjual dan pembeli tidak sama. Harga dan jumlah barang ditentukan oleh penjual, ya. Pasar persaingan tidak sempurna ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjual dan pembeli tidak sama. Yang kedua, barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat heterogen ya. Maaf, ini ada typo, harusnya heterogen. Kemudian yang ketiga, penjual baru sangat sulit untuk memasuki pasar. Dan yang keempat, pengetahuan pembeli tentang pasar sangat terbatas.
ya. Itu adalah ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Oke. Nah, di sini juga pasar persaingan tidak sempurna berdasarkan jumlah penjualnya ya yang menguasai pasar dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 jenis pasar. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang dikuasai oleh satu orang penjual. Pasar duopoli adalah pasar yang dikuasai oleh 2 orang penjual. Dan pasar oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh beberapa orang penjual. Nah, itu adalah jenis pasar yang berdasarkan jumlah penjualnya di pasar persaingan tidak sempurna. Oke, terima kasih ya atas perhatian kalian semua. Semoga materi hari ini dapat kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semangat selalu belajarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.